Tuhan itu memberikan suatu gambaran kepada saya, ya. Nah, itulah yang sebabnya saya bisa merasakan satu gambaran adalah bahwa kita semua ini pasukan Batra, ya. Saya katakan pasukan Batra itu ada di dalam satu seperti saudara tahu itu ada permainan kalau ada anak dimasukin ke dalam balon yang ditiup itu, terus digelundung-gelundungkan di air itu tuh. Walaupun mereka gelundung-gelundung tapi enggak mereka enggak kena air gitu. Kita semua tuh ada di tempat itu. Nah, lalu kita tembus pandang, orang luar bisa tahu bahwa kita ada di dalam bola itu. Apa yang kita lakukan di dalam itu orang luar tahu. Dan kita juga bisa lihat apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, waktu saya mendapatkan gambaran itu, lalu saya mulai mengatakan ke Tuhan, maksudmu apa? Tuhan cuma ngomong, stay in the hiding place. Selama engkau tinggal di dalam perlindungan yang Tuhan berikan. Ini sepertinya bola itu seperti perlindungan. Kita ada di dalamnya. Selama engkau tidak keluar dari tempat itu, engkau tidak akan bakal kena. Sekalipun kita tahu bahwa hari-hari di hadapan kita, yang tadi Ibu ingin katakan mau ada ini dan ini. Itu mau tidak mau, saudara dan saya kena imbasnya. Ya. Misalnya ini bola tadi yang digelindingkan di dalam air, kalau terjadi ombak, bukan berarti bola itu diam. Dia kena benturan sana sini, saudara. Ya. Tapi jangan keluar dari tempat yang Tuhan tentukan. Kalau saudara keluar itu bukan salah bolanya. Kalau saudara mengatakan, aduh aku takut. Lalu saudara bawa silet misalnya, bawa karter misalnya, atau bawa apa saja, saudara coblos itu karena saudara pengen keluar, akhirnya kempes. Betul enggak? Dan saudara kena celaka. Bukan salahnya orang lain, tapi salah kita sendiri. Dan satu hal yang saya lihat dari penglihatan itu orang tidak bisa masuk, saudara. Hantaman dari gelombang itu cuma sampai di luar, gak bisa masuk. Air pun tidak bisa masuk. Mereka mukul bola itu tidak bisa pecah. Yang saya hebat banget ya, saya itu rasakan seperti itu. Tapi satu syaratnya, jangan keluar. Selama engkau keluar, engkau akan kena celaka. Oleh karena itu, setelah saya mendapatkan penglihatan itu, lalu Tuhan hanya katakan, stay in the hiding place. Tuhan mau kamu tinggal. Jangan keluar. Ini bukan berarti, wah kalau gitu di rumah aja, gak usah pelayanan. Yang penting kan kita doa, penyembahan. Bukan itu. Tapi berjalan di dalam track yang Tuhan mau. Kalau saudara disuruh pergi, pergilah. Karena perlindungan Tuhan tidak akan pernah undur dari kita. Kalau saudara disuruh perang-peranglah. Jangan ngomong, aku perang, aku takut. Gak bisa. Setiap orang punya bagian. Setiap orang punya panggilan. Setiap orang punya destiny. Jangan berhenti. Setiap orang punya talenta. Jangan bungkus atau kamu tanamkan talenta itu. Kembangkan apa yang Tuhan mau. Sesuai dengan track yang Tuhan mau. Itu yang saya dapatkan. Oleh karena itu hari ini ada dua hal. Yaitu yang pertama janji jaminan. Yang kedua dilepaskan. Asalkan saudara mau stay in the hiding place. Saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa diluputkan. Dari kutuk pun kita bisa diluputkan. Dari serangan apapun kita dapat diluputkan. Yang penting jangan keluar
dari perlindungan Tuhan. Masa saat ini sangat-sangat membahayakan. Ya. Kemanapun kita bisa kena bahaya. Tapi satu perkara, saudara dan saya, selama di dalam balon itu, bola itu, ya, tidak keluar. Sekalipun kita takut, ada hantaman, ada pukulan, ada ketakutan. Tapi selain itu ada perkara-perkara yang menarik juga. Ada yang menarik. Mungkin ada sesuatu hal yang membuat saudara tertarik dan saudara, aku pengen itu, aku pengen ini, aku pengen ini. Dan saudara keluar, itu bukan salah daripada apa yang Tuhan sudah katakan jaminan. Itu kesalahan ada dalam pihak kita. Kita akan belajar sama-sama ya. Dari apa yang dialami oleh Raja Moab, yaitu Balak, saat dia itu meminta supaya Bileam ngutuki bangsa Israel. Ya. Kita lihat di sini. Bilangan 22 ayat 2 sampai 6. Balak bin Sipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori. Bilangan 22 ayat yang kedua sampai 6 kalau bisa ditayangkan. Bilangan 22 ayat 2 sampai 6. Balak bin Sipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori. Maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu karena jumlahnya banyak. Lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian, tentu saja laskar besar ini akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita. Seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu Balak bin Sipor menjadi Raja Moab. Ini Raja Moab sudah ketakutan melihat bangsa Israel yang keluar dari negeri Mesir. Yang begitu sampai dikatakan seperti pasukan yang luar biasa besarnya. Ayat yang kelima. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya, untuk memanggil dia dengan pesan, ketahuilah ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi. Bayangkan, mereka ketakutan karena bangsa Israel ada auranya yang luar biasa. Olehnya dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku. Sebab mereka telah lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya. Dan menghalaunya dari negeri ini. Sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Dan siapa yang terkutuk, dia kena kutuk. Selanjutnya dari cerita ini saya tidak akan baca selanjutnya, tapi saya percaya saudara sudah tahu ini cerita bukan cerita yang tidak pernah kita dengar, ya kan? Lalu dikatakan Bileam itu dulunya nggak mau, akhirnya mau karena duit ya. Jadi akhirnya mereka lihat Balak ini sangat takut. Ini yang ngutukin itu nabi loh. Dia pelihat, dia kenal Tuhan. Tapi akhirnya dia membuat kutuk untuk bangsa Israel. Tapi saudara tahu, ya, pada saat mau ngutuk, akhirnya yang keluar berkat. Mau ngutuk, keluarnya berkat. Ini suatu bukti. Ya, bahwa kalau saudara ada dalam perlindungan Tuhan, musuh apapun, bahaya apapun, kutuk bisa jadi berkat. Kita nggak usah takut. Perlu waspada, itu perlu. Kita harus perlu waspada. Dalam masa-masa di hadapan kita ini, kita perlu waspada. Kita perlu memakai hikmat. Apa yang harus kita lakukan. Strategi itu sangat penting untuk kita menghadapi musuh-musuh kita. Tapi satu perkara, jangan keluar dari hiding place Tuhan. Pasti
terluput di dalam segala sesuatu. Pasti selama ada di dalam rencana Tuhan. Tadi saya baru ketemu dengan Bevis. Bevis ngomong, Mak, itu Manado luar biasa banget gitu. Mereka kekurangan uang, ya begitu. Tapi mereka berani. Belum hampir ini sudah hari H, belum jamnya, itu sound system belum ada karena belum dibayar, gak ada duit. Ya. Tapi panitia ini benar mau lakukan akan semuanya itu. Dia berani melangkah. Dan apa yang terjadi? Akhirnya terjadi KKR, lawatan luar biasa. Dan akhirnya saudara dikatakan, Bevis mengatakan, selesai semuanya, toh kebayar semuanya. Tuhan akan memberi jaminan. Tapi ngalami masalah enggak? Ngalami. Ngalami kekurangan uang enggak? Ngalami. Tetapi ujungnya selalu mengalami kemenangan. Karena apa? Ada di dalam tracknya Tuhan. Sebelum KKR dimulai, panitia di sana selalu hampir 2 hari sekali ngomong sama saya, ini prospeknya seperti ini yang sudah saya lakukan, tolong Mami doakan, tolong dibantu doa. Kalau ada sesuatu firman, sampaikan saya sebagai pelaksana di sana. Sebentar lagi Bevi sama AL akan datang dan sebagainya. Semua dia prospek terus ngomong sama saya. Saya bilang kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan ini. Saya memberikan instruksi. Tapi anehnya dia nggak pernah bicara tentang uang. Nggak pernah bicara tentang uang. Dia nggak pernah, Mami ini kekurangan uang. Nggak pernah. Jadi saya nggak menyangkal bahwa tadi baru tahu dari Bevis kalau sampai kekurangan uang. Saya bilang, sih kok anaknya nggak ngomong ya Bev. Saya bilang gitu. Enggak, mereka tidak mau membebani akan kita. Tapi dia terus prospek, saya sedang urus, ini bakalnya begini. Semuanya laporan, minta didukung doa. Tapi dia bilang, Mami ini ada dalam rencana Tuhan Kak. Saya bilang, ada dalam rencana Tuhan. Harus bangkit. Dan anak-anak muda harus bangkit di sana. Terus lakukan, saya terus memberi semangat. Tapi saya nggak tahu kalau kekurangan uang, baru tahu dari Bevis. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, dia nggak gantung kepada saya, dia nggak gantung kepada manusia, dia gantung sama Tuhan. Apa yang terjadi? Ada perkara mujizat terjadi. Karena apa? Tetap ada di dalam bola yang Tuhan sudah siapkan. Ada badai, ada masalah, ada. Tapi dia tetap geludung yang geludung, muter ya muter. Saya yakin anak ini akan dapat dikatakan gulung-gulung, ya, bingung artinya. Tapi satu perkara, selama tetap ada di dalam bola itu, dia tetap mengalami keselamatan. Saudara, ini yang harus ada dalam hidup kita, ya, perlindungan. Nah, kalau kita lihat akan semuanya ini, kita lihat kutuk bisa diubah jadi berkat. Kutuk tidak mempan terhadap bangsa Israel. Nah, lalu Belia mengatakan, kamu gak bisa ngalahkan ini. Karena mereka pilihan Tuhan. Caranya bagaimana? Aku punya cara. Buat dia dibenci sama Tuhan. Buat Tuhan marah akan dia. Caranya gimana bisa Tuhan marah? Katanya itu bangsa dipilih Tuhan. Katanya dia adalah merupakan kekasih Tuhan. Gimana caranya supaya dibenci sama Tuhan? Aku punya cara. Lalu apa? Pilihlah penari-penari yang cantik. Buat penari, ya macam-macam lah. Buat diskotik. Buat pertunjukan. Di mana? Di perbatasan. Gak usah masuk ke sana. Perbatasan saja. Ya. Tunjukkan itu semua. Wow, ada ini. Wow, ada ini. Gratis. Makan, minum gratis. Minum minuman keras gratis. Buka kafe-kafe. Nah, mulai ya. Sekarang banyak kafe kan. Hati-hati ya kafe-kafe itu. Ya. Jadi banyak kafe, banyak tarian, banyak macam-macam. Mereka menarinya sangat menarik. Orang Moab itu beda sama orang Israel mukanya. Moab itu keturunan Lot. Beda, profilnya beda. Nah,
kalau ada orang yang baru, biasa, tipenya orang Israel gini, ini ada tipe baru yang sangat menarik. Nah, jadi orang Israel itu merasa, wow, ada yang baru. Ada yang baru, ada kafe baru, ya. Ada diskotik baru. Yuk nyoba aja, nggak apa-apa. Lihat nggak apa-apa, asal nggak deket-deket nggak apa-apa kan? Ya, ngicipin kopinya gitu loh. Ngicipi ininya, ngicipi ini, nggak apa-apa. Jangan mau kalau dideketi nggak mau ya, deket saja, deket saja. Wow, ternyata dari jauh cantik, dari deket lebih cantik, pengen pegang ya. Nah, itu awal dari jerat. Ya. Ya, yang menarik itu tidak hanya perkara perempuan ya. Loh, orang perempuan sekarang banyak tertarik sama yang laki-laki loh ya. Ya, jadi hati-hati. Sampai akhirnya mereka kejerat. Begitu kejerat apa yang terjadi? Tuhan murka. Kalah loh akhirnya. Kok bisa? Mereka keluar dari bola yang sudah. Saudara, kita lihat dalam perjanjian baru. Gak usah dibaca ya, karena 10 menit. Saya cerita tentang Rasul Paulus ya. Waktu Rasul Paulus ini mengalami badai. Ya, ingat kan ceritanya waktu Rasul Paulus mau dia dibawa ke Roma tuh, kan mengalami badai, ya kan? Semua udah mati aku. Semua merasakan udah kematian. Tapi malam itu apa yang terjadi? Aku akan menyelamatkan seluruh yang ada di kapal ini karena engkau. Tahu? Jadi kita tahu Indonesia itu akan diselamatkan kalau ada orang-orang yang mau berdiri buat Indonesia. Amin. Ya. Saudara dan saya tidak mendiskreditkan gereja lain. Tapi banyak sekali gereja-gereja yang doa syafaatnya ya sesuai dengan iman mereka masing-masing. Tapi kalau kita benar-benar mau berdiri untuk Indonesia, menangis untuk Indonesia, saya yakin diselamatkan seperti seluruh kapal itu diselamatkan. Hanya karena siapa? Karena Rasul Paulus. Saudara, bisa hal itu terjadi. Saya percaya saudara bahwa apa yang saat-saat ini kita akan hadapi, kita akan melihat perkara-perkara yang luar biasa buat bangsa dan negara kita. Lalu kita akan baca lagi. Saudara pernah dengar cerita dari 2 Raja-Raja 23 ayat 14 dikatakan begini. Ada tiga raja nih yang kesesat di padang gurun ya. 2 Raja-Raja 23 ayat 14. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tiada akan memandang dan melihat kepadamu. Ini ada Raja Israel yang dibenci sama Tuhan. Orang yang dibenci sama Tuhan, kerjasama ini pergi bersama-sama ini dengan Raja Moab dan juga Raja Edom. Kok bisa diselamatkan? Hanya karena apa? Satu di antaranya tidak keluar dari hiding place. Ayo. Kita di sekitar kita banyak perkara kok. Tidak semua orang itu cinta Tuhan. Tidak semuanya orang itu melakukan perkara seperti yang kita lakukan. Tapi kalau kita bisa bergabung dengan mereka, ya, nanti mereka juga akan kena imbasnya. Mereka ikut diselamatkan. Dan banyak jiwa yang akan diselamatkan. Yang penting kita akan belajar. Masa-masa kesukaran, kekeringan yang Tuhan buat, mujizat akan tetap menjadi milik saudara dan saya. Amin. Jadi kita saat ini
berdoa, Tuhan, buat kami mengatakan di hadapan-Mu untuk tetap ada di stay in the hiding place. Kita nyanyikan, mari kita bangkit berdiri.